Oke, baik, kita mulai doa kita pada saat hari ini sebelum kita melakukan acara baptisan. Ya boleh duduknya yang agak diam aja biar nggak ini mau dilipat kakinya boleh. Semua sudah pada makan ya? Mereng dia Pak, ini mereng dia Kita akan kakinya mulai tinggikan sih. doa kita akan mulai ibadah kita pada hari Coba ini lepas. sebelum kita melakukan baptisan kita. Saya percaya kita semuanya bersukacita hari ini, bersemangat karena kita akan memulai hidup yang baru di dalam Tuhan. Segala kelemahan-kelemahan kita, segala dosa-dosa kita hari ini akan terkubur ya, dan kita akan dicucikan, dosa kita semuanya akan diampuni. Yang lalu biarlah berlalu, hari ini mulailah semuanya dengan hal yang baru bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Jangan sedih kali ya, nggak diapa-apai kok, jangan sedih kali. Baik, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Segala kemuliaan hormat bagimu Bapa, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang dahsyat, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang setia mengampuni kami, setia menyucikan kami. Bahkan juga Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh ada karena kemurahan Tuhan, dan kami akan melakukan acara baptisan. Kami percaya Engkau Allah hadir bersama dengan kami di tempat ini, memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap hati kami. Dan kami yakin hari ini Tuhan, kami semuanya akan memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan, karena semua dosa kami, kelemahan dan pelanggaran kami telah diampuni oleh Tuhan, dan kami telah dikuduskan oleh Tuhan. Sebelum kami melakukan baptisan ya Tuhan, kami akan menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat pujian persembahan kami di hadapan Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari buka suara kita katakan, ku cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai
kami hanya kepada Tuhan. Hidup kami sepenuhnya kami persembahkan untuk Tuhan. Kami beri yang terbaik dari hidup kami untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kami akan bersorak memuji Tuhan. Kami percaya sukacita surgawi ada dalam hati kami, sukacita yang baru ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi kita semuanya, shalom. Mari kita saya undang untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari bertepuk tangan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, bersorak ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka yang sama di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari yang akan dibaptis saja mengangkat pujian ini, katakan dengan sukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka kita bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kita siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan yang memberikan kekuatan pada kita. Mari kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku percaya rencanamu indah. Bapakku percaya, Bapakku percaya, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan
bersyukur pada pagi hari ini menjelang siang kami ada dalam tempat ini. Kami tahu bahwa kehendak Tuhanlah kami untuk dibaptis, perintah Tuhanlah untuk boleh mereka dibaptiskan dalam Yesus. Kami percaya Tuhan, setelah mereka dibaptisan ada banyak hal yang berubah. Setelah mereka dibaptis ada banyak hal yang berubah di mindset mereka, di karakter mereka, Amin. di perbuatan mereka, di segala dosa-dosa mereka. Yang kami percaya ada Tuhan bersama dengan mereka, ada Tuhan yang melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami akan siapkan hati kami dan jiwa kami untuk boleh dengar firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai firman-Mu sehingga firman-Mu boleh tertanam di hati mereka dan menjadi bekal dalam hidup mereka untuk mereka berjalan ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Bahagia taruh sini. Kameranya dia. Baiklah, kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11. Hadap saya, biar close up saya. Yohanes pasal yang ke-11, Yohanes pasal 15. Kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya ayat yang pertama, saudara semua ayat yang kedua, kita bergantian sampai ayat yang ke-8. Jadi sebelum saya doakan saudara satu persatu, saya tumpang tangani. Kita akan dengar firman Tuhan dulu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4 sama-sama 1 2 3 ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam ayat yang ke-8 ada satu perkataan yang dikatakan, kamu berbuah banyak. Setiap orang Kristen dirindukan oleh Tuhan supaya berbuah. Sama seperti sebuah pohon yang ditanam oleh seorang perkebun, maka kalau pekebun bertanam contohnya mangga, maka dia akan merindukan buah daripada mangga itu banyak, sehingga memberi hasil pada sang penanam. Jadi Tuhan yang membuat kita dalam dunia ini merindukan kita punya buah. Seperti pohon yang ditanam sehingga ada buahnya. Maka dikatakan oleh Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dari rantingnya itulah muncul buah-buah daripada pohon itu. Semua sudah baik, lalu kemudian tidak berbuah. Kira-kira sang pekebun kira-kira mau nggak terus meneruskan merawat daripada pohon ini? Tentu tidak. Maka dikatakan dalam Yohanes pasal 15 ini bahwa setiap ranting yang tidak berbuah maka akan dibersihkan. Berarti ada satu hal tujuan Tuhan dalam hidup kita, supaya kita berbuah bagi Tuhan. Amin. Amin. Supaya kalian berbuah bagi Tuhan. Apa maksudnya berbuah? Kita berbuah apa maksudnya di hadapan Tuhan? Yang pertama kita harus berbuah tentang pertobatan kita. Maka dikatakan setelah engkau dibaptis, maka engkau harus menyadari bahwa hidupmu tidak lagi sama seperti yang lama.
Kalau yang lama kamu suka melawan orang tua, yang lama kamu suka hoga-hoga, suka happy-happy sendiri, suka jalan sana jalan sini, suka keluyuran dan lain sebagainya, setelah kamu dibaptis, kamu tidak lagi berbuat seperti itu karena sudah dituntut sebuah buah yang banyak dari dalam hidupmu. Amin. Jadi baptisan itu bukan hanya sekedar sakramen, baptisan itu bukan hanya sekedar dibaptis, ditenggelamkan, tapi baptisan itu merupakan sebuah start awalmu, sebuah titik awalmu untuk engkau bisa berbuat lebih banyak bagi Tuhan. Katakan amin. Maka saya katakan pada saudara, bagi yang belum melayani, harus ikut melayani, dan di bulan Maret nanti kita akan buat sesi pembekalan untuk para pengerja, bagi yang tetap bersama dengan kita. Karena kita harus berbuah bagi Tuhan. Selain kita ada buah pertobatan, kita juga harus ada buah pelayanan kita. Apa buah daripada pelayanan saudara? Apa yang saudara kerjakan sama Tuhan? Karena hidup Anda itu bukan hanya kita yang hidup, bukan hanya kita yang hidup secara sendiri-sendiri, lalu kemudian kita memaui semua keinginan kita, bukan. Tapi kita ada Tuhan yang memimpin kita, ada Tuhan yang menggerakkan kita, ada Tuhan yang menanamkan kehendaknya pada kita, dan kita harus ikut sama Tuhan, bukan ikut dengan diri kita sendiri, bukan ikut dengan ego kita. Yang pertama tadi kita harus berbuah, pertobatan kita harus berbuah. Yang kedua, pelayanan kita harus berbuah. Baru yang ketiga, kita harus punya buah-buah roh yang dikatakan di dalam apa itu? Galatia pasal 5 tentang buah roh. Buah roh yang paling luar biasa di situ apa? Kasih yang tidak pernah habis sampai kita ada di sorga. Iman, pengharapan dan kasih, maka yang bertahan sampai di sorga adalah kasih. Maka perhatikan Galatia pasal 5 ayat yang ke-21 dulu. Supaya saudara benar-benar berubah setelah dibaptis, supaya punya tekad untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Ayat 19 kita baca. Ayat 19 dulu, baru nanti sampai kepada ayat yang ke-25. Sama-sama kita baca ayat 19 dulu secara bersama-sama dengan kuat sampai di ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 19. 1, 2, 3 ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan antara perbedaan kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita keadaan kita sebelum dibaptis dan setelah dibaptis. Maka apa yang saudara harus kejar setelah saudara dibaptis? Di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu semua. Jadi dari percabulan, dari kemabukan, dari kecemaran, dari hawa nafsu, kita harus berubah kepada buah-buah roh yang ada di ayat 22. Supaya hidup saudara itu bisa memberi buah pada Tuhan. Yang pertama adalah buah pertobatan, yang kedua adalah buah pelayanan, yang ketiga adalah buah roh. Jadi saya berdoa pada saudara supaya saudara bisa berubah. Amin. Memang perubahan itu tidak gampang dan tidak enak. Merubah sesuatu itu tidak gampang dan tidak enak. Merubah sifat kita pun tidak gampang dan tidak enak. Tapi yakinlah, kalau saudara bisa berubah sesuai dengan keinginan Tuhan, maka masa depanmu pun akan cerah di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, silakan berlutut. Saudara berlutut supaya saya berdoa bagi saudara semua. Boleh berlutut.
Kita mengangkat pujian kita bukan dengan barang fana. Sekarang saudara sadari dosa-dosa saudara selama ini, dan apa yang salah menurut saudara, dan apa yang salah sering menasihati orang tua pada saudara. Sekarang saatnya kamu merenungkan dan kamu berkata, semua itu kutinggalkan dalam hidupku. Kalau kamu adalah orang yang gampang sekali untuk pacaran, untuk jatuh cinta, untuk terikat Kasih dalam jarak, hal-hal dunia, sekarang jarak, saatnya biar kamu enak. berkata, semua akan kutinggalkan bersama dengan Tuhan. Kalau kamu adalah orang yang suka melawan orang tua, suka menjahili orang lain, suka mengomeli orang lain, suka mengatai orang lain, suka berbuat jahat pada orang lain, maka hari ini engkau harus bertobat di hadapan Tuhan, dan pertobatan hari ini dicatat oleh malaikat di sorga. Katakan kepada Tuhan, bukan dengan barang fana. Sekarang renungkan kesalahan-kesalahanmu, renungkan dosa-dosamu semua, tinggalkan semuanya sebelum engkau dibaptis ditenggelamkan, sebelum engkau dibaptis dalam Yesus. Dosa-dosamu di hadapan Tuhan, dosa-dosamu pada orang tua, pada teman-temanmu. Sekarang saatnya kau minta ampun di hadapan Tuhan. Engkau berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan mampukan aku untuk berubah di hari ini dan masa yang akan datang. Sadari dosa-dosamu. Mari kita sambil menyanyikan lagu dengan lembut, katakan, ku telah mati dan tinggal. Ku telah mati. Amin. Tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia tanpa berarti lagi.
kembaliku telah mati. Yang Jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingin. jadilah padaku, Jadilah padaku seperti yang kau ingin. mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Biasa dari Tuhan. Kasih ini Tuhan dalam nama Yesus, serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih Allah ada padanya, kasih Tuhan ada dalam hidupnya. Nyatakan pertolongan perbuatan Tuhan yang luar biasa untuk dia meninggalkan segala dosa-dosanya. Tuhan serahkan hamba ini dalam tangan-Mu. Hari Tuhan yang menolong, nyatakan kuasa-Mu untuk boleh dia meninggalkan segala dosa-dosanya, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang lama dalam nama Yesus. Serahkan dalam tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Bapa, dalam nama Yesus percaya Roh Kudus dalamnya, Roh Kudus ada dalam hidupnya, mengusahakan dia. Serahkan Tuhan dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus lagi yang percaya dalam diri Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu perbuatan Tuhan yang luar biasa hebat. Perbuatan Tuhan terjadi dalam hidupnya, pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan terjadi dalam dirinya. Di dalam nama Yesus, hadirat Allah terjadi, Roh Tuhan ada padanya. Dalam nama Yesus, terus dalam tangan Tuhan, mari Tuhan yang menolong, memberkati. Nyatakan kuasa ilahi padanya, perbuatan-perbuatan hebat terjadi dalam hidupnya. Masa depan yang indah dan berharapan terjadi atasnya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dia untuk meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan serahkan anak ini dalam tangan Tuhan, tolong Bapa. Segala perbuatan-perbuatan yang lama ditinggalkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Serahkan Tuhan dalam tangan-Mu. Dari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, dia berubah Tuhan dalam nama Yesus. Menjadi orang yang baik, yang sesuai yang Tuhan inginkan. Ajar dia untuk meninggalkan segala sesuatu dosa dalam dirinya. Dan kuasa-Mu bisa dalam tangan-Mu. Nyatakan perkara-perkara hebat, perkara-perkara luar biasa terjadi dalam dirinya dalam nama Yesus. Bapa di surga, ku serahkan ke hamba-Mu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdoa memberkati. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup. Nyatakan kuasa Tuhan dalam hidup. Dia bisa meninggalkan dosa-dosa yang lama. Dan kembali hidup baru bersama dengan Tuhan. Hidup baru bersama
tangan-Mu. Katakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Kuserahkan hidupnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kuserahkan hidupnya bagi Tuhan. Biarlah dirinya melayani Tuhan di sungguh-sungguh. Bahkan Abraham yang kuserahkan dalam tangan-Mu. Merindukan Tuhan hadirat Tuhan turun atas dirinya. Kamu percaya ada hal-hal yang luar biasa yang akan Tuhan percayakan pada Abraham. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kuserahkan Abraham dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Tuhan yang menolong kami untuk boleh kami memberi hal-hal yang baik bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Persembahan kami percaya Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Angkat pujian kita di hadapan Tuhan, katakan kami bawa korban kehadiranmu. Ucapan syukur kami persembahkan bagimu, berkorban kehadiranmu, itu juga kami bawa. Kami akan pujian ke rumahmu, oh Tuhan. Juga sampai kehadiranmu, ke rumahmu, oh Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya lewat persembahan kita. Oke, sebelum kita masuk ke kolam, mari kita berdoa. Bagi ibadah kita, Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang luar biasa pada hari ini. Sebentar kami akan menuju ke kolam renang untuk dibaptis anak-anakmu di tempat ini. Mari Tuhan yang menolong, berkati kolam yang kami pakai, berkati air yang kami pakai di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan Amin. kita boleh langsung masuk ke kolam di saat yang sebelah.
Udah pengen kejebur nih bang. Akhirnya baru. Udah mana? Oi, orang.